Masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini add subtitle ini kelihatan nih. Udah. Cost leadership kelihatan. Iya, kelihatan. Oke, lanjut. Kelihatan, Pak. Subtitle. Kemudian waranti. Yang cost leadership ini apa ini? Traditional channel. Tipenya apa? Kamu jelaskan mulai dari kiri. Ya, Pak. Kalau cost leadership ini kan yang di atas kan strategi yang lama ya, Pak. Terus bawahnya itu strategi baru. Nah, strategi itu apakah kita atau diorang jadi masih tetap pakai cost leadership, mana harga kita itu terjangkau daripada pesaing, di mana pesaing itu dia produknya mahal, dijualnya juga mahal. Dengan kita produknya mahal tapi dijualnya terjangkau, lebih murah. Superior produk. Jangan produknya mahal. Superior produk tapi dengan harga cost leadership. Oke, lanjut. Vertical selanjutnya yang tetap kita gunakan adalah collaboration, di mana kita bekerjasama dengan pengumpul supplier lobster dengan benih yang benih berkualitas tinggi dengan harga yang cukup rendah. Kolaborasi ini sudah diikat dengan kontrak atau belum? Ini saya yakin belum. Saran saya, nanti kalau penjualan kalian itu sudah stabil, segera diikat kontrak. Jadi kontraknya adalah misalkan dalam 1 bulan produsen atau petani bibit itu harus menyediakan misalkan 1 ton bibit, dan dari pihak GG itu bertanggung jawab untuk menjual 1 ton kontrak, 1 ton bibit misalkan gitu. Jadi ada ikatannya. Sehingga apa? Kalau ada kompetitor baru masuk, itu kalian sudah aman dengan kontrak itu. Kalau sekarang masih ada risiko partnermu itu berubah haluan. Paham ya? Oke. Lanjut ya, Pak. Ya, lanjut. Selanjutnya yaitu asset standardization. Pak, mohon maaf, Pak, ini Lintang katanya mau gabung. Lintang, oke. Mana belum ada permintaan di Lintang? Suruh masuk. Linknya kan ada dia sudah. Aku beli bakso Alvin, mau nggak? Mau. Apa? Kuah apa enggak? Kuah lah, kuah campur. Kuah campur spesial ya? Ya, oke. Pakai mie? Ya. Ya weh. Assalamualaikum. Salam. Oke, Lintang masuk udah. Sudah. Yuk, lanjut. Silakan lanjut. Kemudian asset standardization. Asset standardization di sini yaitu asetnya di standarisasi, apakah penting atau tidak digunakan dalam budget. Legal ini masih digunakan karena lebih efektif dan sekali ini agar dapat keuangan dapat optimal, di mana biaya-biaya tidak perlu dapat dinetralisir. Ini ikut ikut structure ya?
kelompok structure ini ya. Oke. Terus Iya, benar. itu enggak dirubah. Kemudian diproses. Enggak, Pak. Kita nggak merubah, tapi kita Menambah IT integration tadi itu. Integration. Oke, lanjut. Integration dengan apa namanya? Coba. Selanjutnya di sisi proses kita tetap menggunakan predictive analysis, di mana dalam menentukan harga kita melihat masa lalu dan juga harga di pasaran, sehingga akan menemukan harga yang tepat. Analis ini cukup bagus diterapkan karena dapat membuat biaya BEP lebih pas dan keuntungan lebih. Saya kok agak ragu ya kalau pakai predictive analysis ini ya. Coba kita lihat proses ya. Kita lihat proses. Proses apa yang bisa kita pakai selain itu tadi. Standarisasi kan sudah dipakai ya. Kamu kan proses ini ya. Ini proses standarisasi. Proses standarisasi. Kalau kamu tadi apa yang mau pakai? Aset standarisasi, Pak. Aset standarisasi. Di struktur, Pak. Nah, ini, Pak. Lo enggak. Yang diproses apa yang kamu pakai tadi? Prediktif. Kalau yang diproses tadi predictive analysis. Oke, selain prediktif kita lihat proses standarisasi menggunakan produk, proses, dan prosedur serta kebijakan yang umum untuk mengurangi kompleksitas biaya dan error. Kenapa nggak pakai ini aja, proses standarisasi? Alasannya hampir sama kayak yang tadi, aset proses. Atau lokalisasi. Lokalisasi itu menggunakan mengadaptasi penawaran, proses, dan pengalaman sesuai dengan kultur atau budaya target pemasaran. Misalnya menggunakan artikel itu kan menyebabkan terlalu bingung, kan ada budaya, wilayah, sedangkan kan kalau bisa kan kita targetnya luas, Pak. Oke. Proses efisiensi. Proses efisiensi tidak bisa. Jadi kamu mengefisiensikan proses, baik itu material atau sumber daya, energi, waktu, dan lain sebagainya, sehingga kamu bisa lebih murah lagi. Mungkin nggak? Bisa sih, Pak. Nah, ini ya. Mungkin, Pak. Proses efisiensi. Ada aset standardization, Pak. Aset standardization ini juga melakukan jenis kayak efisiensi proses, di mana biaya tidak perlu diukur apa saja yang perlu digunakan, apa yang tidak, baik itu dari bahan, energi, atau waktu. Saya coba ya, saya lihat ya aset standarisasi. Mesti beda ini. Ya, Pak. Itu ada di structure ya, aset standarisasi. Connectivity and modularity by standardization asset. Kalau ini tuh aset standarisasi itu lebih ke arah kalau kamu membeli misalkan akuarium, maka kamu punya standar akuarium itu seperti ini. Gitu loh, jangan berubah-berubah. Jadi lebih ke arah asetnya. Kalau kamu mau beli IT, web, harus yang seperti ini. Kalau mau beli ini, harus yang seperti ini. Kayak gitu.
operasi. Dari pengertiannya loh. Nanti akan mengurangi biaya, tapi yang fokusnya dia pada pengelolaan aset. Tahu aset nggak sih? Aset. Aset itu apa aset? Aset itu kayak barang-barang Ya, yang kita gunakan dalam betul. usaha. Betul. Asetnya. Ya, bukan prosesnya. Iya Pak. Tapi pada ujung-ujungnya memang akan ada penurunan biaya, iya, karena semua sudah terstandarisasi. Jadi nggak ada biaya untuk mempelajari, mengkonekkan antara aset satu dengan aset yang lain, karena sudah standar. Oke, balik lagi ke sini. Iya Pak. Iya. Jadi proses ini tadi bisa, proses efisiensi bisa, fleksibel material enggak, proses automation. Proses automation tadi yang memanage rutin aktivitas. Nggak tahu ini bisa nggak proses automation. Misalkan kayak di Tokopedia atau di Shopee, kalau kita order kan ada proses otomasi. Begitu order, langsung di-link-kan sama pembeli penjualnya. Penjualnya dalam sekian waktu itu akan mengkonfirm, kemudian akan dikirim, bla bla prosesnya itu bisa di-tracking gitu loh, ada otomasinya. Dari A langsung ke B begitu di OK langsung ke C, ada proses kayak gitu. Misalkan kamu hubungannya dengan IT tadi, begitu kamu bisa melakukan itu secara otomasi, itu prosesnya lebih cepat dan bisa di-tracking. Orang lebih suka melihatnya. Kayak kita beli di marketplace, kan kita bisa pantau di mana prosesnya. Ya, ini juga bisa dipertimbangkan proses automation ini. Iya Pak. On demand production. Ini bisa nggak dipakai? Jadi kalau ada orang order, baru kita beli. Ya tahu ini menguntungkan apa merugikan buat kamu. Selama ini kamu punya stok dulu, atau kalau ada orang yang mau order baru kamu kulaan istilahnya. Itu biasanya gimana selama ini? Kayaknya stok Pak. Stok ya? Tadi pelihara soalnya. Iya. Oke. Nanti kamu cek ya, ini bisa dipakai nggak on demand production. Pertimbangkan. Iya Pak. Lean production. Lean production itu produksi yang ramping. Jadi merudus banyak sampah hal yang tidak perlu dan biaya pada proses produksi dan proses operasi. Logistik sistem mengatur, memanage aliran barang dan informasi dari satu sumber daya ke sumber daya yang lain. User generated predictive analytics. Kalau menurut saya jangan prediktif analitik, malah nggak cocok. Kamu bisa pakai tadi itu logistik sistem, ini bisa dipakai. Kemudian proses automation bisa dipakai. Proses efisiensi bisa dipakai, proses standarisasi juga bisa dipakai. Nah ini kamu ganti, sebaiknya jangan memprediksi pada prosesnya. Jadi optimalkan proses produksinya dengan cara itu tadi. Nanti kamu pertimbangkan ya. Iya Pak, siap. Untuk diganti. Oke, lanjut. Paling tidak ada beberapa nggak ada yang gambar pelungker. Terus lanjut. Iya Pak, siap. Kemudian selanjutnya di product performance kita menggunakan vertikal yang sama, yaitu superior produk, di mana produk yang kita jual merupakan produk yang berkualitas, harga tinggi, rendah. Coba.
Oke. Lalu kemudian di struktur produk sistem produk bundling tetap, yaitu setelah kita membuat produk master, kita juga produk bundling Aku masih ngajar. karpetnya master. Terus kemudian kita juga menambahkan artikel baru berupa komplement. Komplement ini adalah menjual produk baru, tidak di bundling tapi jual produk baru dengan mendukung produk pendukung bagi produk utama. Rencananya kita akan menggunakan produk pendukungnya berupa mesin untuk awal, terus kemudian dapat arahan dari bapak akan menambahkan dari pakan dimasukkan di brand ini, terus kemudian alat-alat sama akuarium. Oke. Kemudian selanjutnya Terus lanjut terus bagus. ya Pak, dari servis kita mau menggunakan inovasi. Garansi itu tipe inovasi apa itu? Garansi itu. Servis Pak. Service. Oke. Garansi, kita menggunakan garansi agar keamanan dan jaminan kualitas kita terjaga sehingga pelanggan lebih merasa aman. Kita juga menambahkan strategi baru berupa loyalty program agar customer kita lalu lagi pembelian kupon 10 gratis 1 dengan minimal pembelian 3 ons. Ya. Lalu selanjutnya artikel yang kita masih gunakan adalah non-traditional channel, yaitu channel secara online, di luar online, di luar offline. Kemudian tambahan seperti media sosial kayak Facebook dan lainnya. Terus strategi tambahannya kita mau Sebentar. Kamu pakai apa itu? Channelnya pakai apa? Tambahannya channel. Diversification. Halo, kalau rencananya pakai TikTok sama Itu kan, halo, bisa didengar suara saya? ini Channel itu kan tempat kita berjualan. Kalau kayak TikTok itu kita bisa jualan nggak? bisa, karena TikTok shop. Oke. Kenapa nggak pakai ini aja, Go Direct? Belum pernah dengar Pak. Hah? Kok nggak pakai Go Direct? Go Direct. Go Direct itu kan Belum pernah dengar Pak. Go Direct itu maksudnya kamu langsung antara kamu ke customer. Jadi tidak melalui reseller. Maksudnya jualnya di mana gitu Pak? Salurannya gitu. Go Direct. Go Direct itu kalau kamu pakai ya pakai TikTok tadi sebenarnya juga bagian dari Go Direct. Go Direct. Kamu langsung ke user. Iya Pak. Langsung. Nanti TikTok shop kan langsung, kalau misalnya mereka mau pengen beli kan menghubungi kita Pak. Ya betul. Pakai ini Go Direct bisa. Iya bisa. Iya Pak. Bisa. Terus cross selling bisa dipakai nggak? Cross selling. Kamu tahu cross selling nggak? Menambah layanan ya Pak. Cross selling itu misalkan kalau kamu jualan apa? Bibit,
Di situ kamu juga menjual pompa, menjual akuarium, menjual pakan. Itu namanya cross selling. Jadi kamu andalanmu tidak hanya bibit saja, tapi juga di pakan di tempat yang lain. Jadi pakan itu hanya untuk menarik pembeli, sedangkan yang bibit tadi itu hanya untuk menarik pembeli. Nanti di dalamnya mereka akan dioptimalkan untuk membeli tidak hanya bibit. Itu cross selling. Ini kayaknya cocok deh cross selling ini. Berarti cross selling itu Jadi kamu boleh tambah cross selling apa? Kalau komplement itu kamu hanya menyiapkan produknya, tapi kalau sistem penjualannya namanya cross selling. Jadi ini tambahkan cross selling sama Go Direct ini. Cross selling sama Go Direct ini yang paling cocok. Jadi kalau masuk ke sini non tradisional dirubah menjadi Go Direct atau diversifikasi boleh dirubah ya, ditanda berubah. Terus ditambahi sama cross selling. Berarti nggak pakai diversifikasi. Diversifikasi tadi kan sudah diwakili sama itu. Direct. Ya. Sebentar. Diversifikasi ini penjabarannya gimana? Add and expand into new or different channel. Oke. Kalau diversifikasi ini menambahkan dan mengembangkan ke saluran baru. Ya, kamu tambahi kalau gitu cross selling tadi. Tambahkan cross selling boleh. Kamu non gini boleh. Non tradisional ditambah diversifikasi ditambah cross selling. Itu boleh. Ya. Oke, brand sekarang. Kemudian selanjutnya yaitu dari sisi brand kita tetap menggunakan vertical value alignment. Value alignment itu apa sih? Kayak apa sih value alignment? Maksudnya gimana? Lalu Bapak. Keselarasan nilai menjadikan merek kita berdiri untuk ide besar dan serangkaian nilai ekspresikan secara konsisten dalam semua aspek perusahaan. Jadi nilai dari produk kita berupa lobster yang berkualitas kita terapkan di produk lain di usaha kita. Jadi akuariumnya kita juga berkualitas, kemudian karpetnya juga berkualitas, produk-produknya berkualitas. Jadi nilainya satu Pak, yaitu produk yang berkualitas. Oke. Terus kemudian kamu tambahi apa? Tambahkan Ini brand extension ini. extension. Kamu pakai brand extension apa mau pakai co-branding? Kalau co-branding ini misalkan pompa, ada pompa yang sudah mereknya bagus. Kamu tempeli dengan merekmu, kamu kerjasama dengan mereka. Jadi misalkan Kompa Shimizu jejeran sama branding GG. Jadi GG ini nanti bisa keangkat sama brandingnya Shimizu. Karena Shimizu sudah punya pasar yang luas misalkan. Ya, boleh Pak, cuman takutnya terlalu tinggi Pak.
Lah itu, pelaksanaannya itu terlalu besar. maksudku itu, kamu pertimbangkan brand extension, kamu nempeli punyamu sendiri, atau kamu ngikut merek yang akan kamu tempel tadi itu loh. Itu pertimbangkan. Karena apa? Kalau misalkan pompa tadi itu sudah punya merek yang bagus, kuat, dan mau diajak kerjasama dengan kamu, saya lebih seneng jadi co-branding. Buat kamu lebih menguntungkan daripada cuma brand extension. Apalagi nanti kalau misalkan merek pompanya itu kamu tutup dengan merekmu, si yang punya pompa itu bisa jadi marah, akan timbul masalah baru. Paham maksudnya? Iya, paham Pak. Ya, ini pertimbangkan apakah mau brand extension ataukah co-branding. Namanya co-branding, jadi dua-duanya muncul brandnya. Oke Pak, branding. Ya, Nanti kita diskusikan sama kelompok. ya, oke. Oke, terakhir. Terakhir yaitu community and belonging. Untuk tactical dari sisi customer engagement, di mana kita bergabung dengan komunitas sehingga untuk membangun jalinan hubungan agar hubungan antara pelanggan dan penjual semakin bagus. Kalau saran saya itu sudah oke. Tambahi lagi mastery atau experience enabling. Mastery ini itu menolong customer untuk mendapatkan skill, untuk meningkatkan skill mereka dan pengetahuan yang dalam tentang bagaimana mengelola benih ikan misalkan. Jadi ada kayak konten gitu loh, konten pendidikan. Itu Pak. Iya, nanti jadi pesaing Pak. Kenapa? Jadi pesaing. Jadi pesaing berarti kan Pak. Maksudnya gimana jadi pesaing? Jadi kalau misalnya, jadi kan kita abang membuat konten bagaimana cara budidaya lobster dengan teknik kita, di mana teknik kita kan ya seperti kayak bumbu rahasia itu Pak. Karena Yo, ada tekniknya, ada cara-caranya. maksud saya ya jangan yang kayak gitu. Contohnya misalkan kopi. Kopi itu jangan kamu ceritakan bagaimana kopi bisa jadi kopi. Tapi kamu ceritakan bagaimana membuat espresso menggunakan kopi kita. Bagaimana membuat americano menggunakan kopi kita, gitu loh. Bukan di proses yang kita main di situ, tapi yang setelahnya. Paham ya? Ini pertimbangan ditambahi mastery ini. Jadi kalau di IG itu biasanya kan ada bagaimana membuat setelan baju ini kelihatan banyak opsi. Menggunakan apa saja kan gitu ya. Ada edukasinya, istilahnya master itu edukasi. Ya, ini pertimbangkan untuk menggunakan ini, mastery di sini, tambahkan mastery. Oke? Oke, ini beres ya berarti ya, saya anggap beres ya. New tactical beres ya. Oke, sekarang di sini, yang ini. Ini gimana? Maksudnya apa ini? Jadi untuk overview, kalau yang saya tangkap dari contoh di atas, itu kan berarti inovasi kita bermain di apa? Yo. Tanggapan saya itu, inovasi yang kita tangkap yaitu add new operation, di mana kita banyak menambah sistem operasi baru, menambah berbagai sistem operasional, baik itu jenis produk baru, pasar baru, program baru, dan sistem baru. Terus kemudian shift-nya ya seperti kemarin yaitu menemukan produk baru ini kamu ada produk baru tak? Ini Pak, produk baru, produk pelengkap baru. Ya. Pompa air Pak.
Ya, jangan produk baru, produk pelengkap ya. Produk pelengkap. Ya, ya Pak. Kalau produk baru ini jadi masalah ini. Oke. Oke Pak, bisa ini. Pasar baru. Ini Pak benar-benar ada pasar baru nanti ya, buka pasar ya. Pak, maksudnya pasar baru itu kan kayaknya nanti apa ya? Di diversification kan menambah saluran baru. Artinya saluran baru itu kan pasar baru. Kayak di TikTok sama YouTube. Nah ya benar-benar Ini kan lebih baru. segmennya memang segmen yang berbeda atau segmen yang sama cuma caramu mendekati saja yang berbeda. Segmennya sama tapi cara pendekatannya berbeda. Oke, jangan pasar baru ya. Kalau pasar baru berarti segmen berbeda ini. Oh ya Pak, paham. Oke. Program baru apa maksudnya? Program baru itu program loyalitas tadi Pak, yang kupon beli 10 gratis 1. Oke, ikut jelaskan ya. Jangan pakai yang singkat-singkat gini, orang bingung loh nanti. Program langsung loyalitas gitu aja. Soal Ya. Kalau program ini bisa jadi kamu yang ngomong IT tadi yang untuk keuangan itu bisa jadi ke sana orang mikirnya. Oke, sistem baru. Sistem apa ini? yang IT tadi Pak. Yang sistem keuangan. Nah, itu harus jelas ya. Sistem bisa jadi sistem pembelian, sistem produksi. Oke. Platform shift, oke. Change the game, oke. Oke, jelaskan satu-satu. Loyalty program. 10 kupon, oke. Diversifikasi, penambah saluran penjualan pada media sosial. Ya, oke. Tadi saya kasih advice apa tadi? Diversifikasi sama cross selling ya. Cross selling. Brand extension. Yaitu lobster bakar di bawah merek lobster. Ini beneran ini? Pak, kemarin Mas Asmi katanya mau itu Pak, jualan lobster makanan. Makanya saya pakainya dipakai antara tactical dan extension. Ini malah yang kita bahas dari tadi pompa kok malah gak melebu ini. Oh, di sini ya? Itu Pak, komplement. Oke. Oke, brand extension tadi kamu harus coba co-branding. Ya, kamu pertimbangkan. Misalkan lobster bakar pun kan sudah ada orang bikin lobster bakar yang terkenal. Mau kamu co-branding apa bagaimana? Untuk ngangkat itu. Nanti kamu pertimbangkan ya. Iya Pak. Oke, IT integration. Saya pertimbangkan. IT integration itu kamu tahu maksudnya integrasi IT. Dari semua proses dari hulu sampai ke hilir itu di-manage oleh IT semuanya. Jadi mulai order iya, enggak boleh perbagian apalagi membuat laporan keuangan dengan aplikasi Excel. Itu bukan IT integration itu. Itu IT separation itu. Separasi atau pemisahan malahan. Kalau IT integration tuh kayak kamu pesen di Tokopedia itu loh. Mulai dari dodol, proses sampai datang kan semuanya terintegrasi dengan IT. Prosesnya bisa dipantau. Ya. Ini kalau pengertiannya kayak gini salah ini. Kamu ganti. Komplement menjual produk baru yaitu mesin pompa air di bawah merek Lobster. Tadi katanya nggak cuma ini, nggak cuma pompa. Ada pakan. Awalnya ada 3 kalau nggak salah tadi ya. Ada pakan. Terus alat operasional. Atau Ya. Kayak gitu ya. Oke, ini sudah bagus. Nanti tinggal saran-saran saya tadi itu diperbaiki ya, disempurnakan.
Oke. Ya, Pak. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau dari saya cukup, Pak. Oke. Ada Asmi, ada siapa lagi nih? Ada Lintang, Ya. ada Haki. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Haki. Itu aja Pak, nanti kalau sudah selesai tolong upload di YouTube aja ya. Ayo, Putra, diupload di YouTube. Oke, pertanyaan. Soalnya baru kan, Oke. Lintang, ada pertanyaan, Lintang? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Haki, mumpung ada Putra loh, ini kamu tanya kalau ada yang belum jelas. Oke. Keren saya. Kamu soal yang ini sudah tahu belum, Haki? Yang cara membuat analisa, analisis ini udah tahu belum? Yang kayak badik ini loh. Kamu sudah tahu belum? Belum paham, Pak. Ayo, apa Putra? Jelaskan Putra. Yang belum paham yang mana? Pasar, pesaing, atau bisnis kita? Yang belum paham yang mana? Haki. Kalau yang pasir itu gimana, Pak? Yang apa? Yang pasar. Yang pasar, ayo pasar. Ayo Putra, jelaskan Putra. Jadi kalau misalnya yang pasar emas itu melakukan jadi kan di KPI kita kan melakukan analisis pasar, maka yang dicari adalah visible. Kemudian searching usaha lobster, terus di searching cari-cari bagaimana bisa membuka website pembahasan mengenai apa namanya itu usaha yang ditargetkan. Nanti akan menemukan data terkait profit modelnya bagaimana, terus kemudian network, structure, dan lain sebagainya. Dimana itu kan ada banyak satu website itu lengkap di satu. Jadi di situ. Haki, sudah paham Haki? Haki? Hah? Sudah paham? Oke. Apa bedanya pesaing dengan industri analisis atau pasar, Haki? Kalau analisa pesaing itu dianalisa setiap perusahaan pesaing kita. Jadi pesaingnya lobster ini ada namanya Pak Agus, ada namanya Pak Yanto. Kegiatan bisnisnya dievaluasi berdasarkan profit modelnya, dia pakai tactical apa. Ya misalkan ini profit model. Profit model kita pilih dari profit model yang ada berapa ini? 20 tactical. Yang paling dekat dengan tactical dia itu yang mana? Kebetulan yang dipilih ini adalah yang premium, yang paling sesuai menurut Putra dan timnya. Maka Pak Gus dikasih premium. Kemudian strategi premiumnya Pak Gus itu, apa kelebihannya? Kelebihannya ini memiliki kekuatan pada produk yang berkualitas. Apa kelemahannya? Harganya lebih mahal. Begitu juga seluruh tipe inovasi lainnya. Itu ada analisanya satu-satu. Dari analisa ini dilihat, dan analisa pasar, juga analisa bisnis yang sudah kita lakukan sekarang, mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Yang berhasil kita akan tiru. Misalkan Pak Yanto berhasil dengan aset standarisasi. Sedangkan kita belum pakai, maka kita bisa pakai standarisasi. Kalau ini kebetulan semuanya pakai aset standarisasi. Jadi sudah teruji. Tactical ini, aset standarisasi itu sudah bagus. Kemudian proses, kemudian yang lainnya juga kita lihat. Kenapa sih kok kita lihat pesaing atau pasar?
Karena kita bisa jadi membiarkan orang lain menggunakan taktikal baru mereka dan kita lihat berhasil atau tidak. Kalau berhasil kita gunakan, kalau tidak kita tidak akan pakai. Dan kita cari taktikal yang lain. Sampai di sini bisa dipahami, Haki? Ya, Pak. Oke ya. Jadi ada analisa pasar, analisa pesaing, dan analisa bisnis kita sendiri. Nanti di sini, di strategi sini, ini tactical assisting perusahaan kita. Kemudian setelah kita melakukan analisa, itu nanti perubahannya seperti apa? Nah ini tadi usulannya kelompoknya Putra, berubahnya seperti ini. Nggak berubah Pak, tapi ada tambahan. Cuman tadi kan saya diskusikan, ada yang harus berubah, yaitu prediktif analitik ini. Ya. Oke, jelas? Iya, Pak. Lintang jelas? Iya, Pak. Oke, kalau sudah jelas, kita cukupkan kuliah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om Reni. Ya, sama-sama. Saya end meeting ya.